إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ilmu agama adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat mulia yang akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dengan ilmu inilah kita akan mampu membedakan metode, cara beragama yang mengikuti hawa nafsu, perasaan, dan cara beragama yang betul-betul mengikuti dalil. Seperti biasa, di majlis ini, Masjid Al-Hakim, tepatnya Sabtu Duha, pekan yang ketiga, kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkenaan tentang sikap kepada pemimpin. Bagaimanakah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kepada pemimpin? Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di antara kewajiban kita sebagai rakyat kepada pemimpin adalah ta'atuhum, mentaati mereka, berbaiat, mengakui. Maka ini bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan juga telah kita sampaikan, ketaatan kepada pemimpin ini mencakup baik kepada pemimpin yang soleh atau pemimpin yang zalim. Ya, kepada pemimpin yang zalim kita wajib tetap mentaatinya selama mereka tidak menyuruh kita dalam kemaksiatan. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi makhlukin ala maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang bersifat memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Juga hendaknya kita bersabar atas kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh pemimpin yang memberatkan diri kita atau yang tidak pro kepada rakyat. Maka sikap yang benar adalah tidak merendahkan pemimpin, tapi dia bersabar. Karena kondisi-kondisi di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu sudah sering disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fikum rijalun qulubuhum qulubi syayatin. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang sangat zalim, yang mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Bahkan mereka memiliki hati seperti hati syaitan, jahat, lalim. Maka Nabi SAW tetap mengatakan, tasma' wa tuti'. Engkau wajib mendengar dan
mentaatinya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada satu hal penting, yaitu bagaimana agar kita memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Ternyata Islam juga telah menjelaskan ada konsep-konsep ilahiyah yang tentunya hal ini hanya bisa dipahami dengan kacamata iman. Kalau orang masih mengedepankan akal, masih mendahulukan hawa nafsu, mungkin konsep seperti ini sulit untuk diterima. Iya. Apa konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita memiliki pemimpin yang adil, yang baik, yaitu kembali kepada diri kita. Apa maksudnya? Jadi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Rakyatnya baik, rakyatnya tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Karena semua kita memiliki harapan yang sama. Apalagi di momen musim politik saat ini, di mana para calon presiden berkampanye. Maka berdoalah kepada Allah agar diberikan pemimpin yang adil, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun calonnya, kita nggak perlu berdoa, ya Allah, jadikanlah calon A menjadi presiden. Nggak perlu. Yang perlu kita memohon kepada Allah, siapapun pemimpinnya, agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik. Ya. Namun tentunya harapan itu hanya sekedar angan-angan. Jika kita sendiri tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri merubah keadaan mereka. Ya. Jadi kuncinya adalah kepada rakyat itu sendiri. Maka kalau rakyat sendiri masih sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak kezoliman, berani meninggalkan sholat, berlaku curang, tidak amanah, suka manipulasi data, suka telat datang ke kantor padahal sudah menyepakati perjanjian, maka jangan harap Allah akan memberikan pemimpin yang adil, yang bisa mengayomi rakyatnya. Karena Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dha." Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'da bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ya. Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh sekelompok orang yang mengeluhkan kezaliman pemimpin saat itu. Yakni mereka dipimpin oleh pemimpin yang sangat jahat. Siapa dia? Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, beliau malah mengatakan, "Innama utitum min indi anfusikum." Kalian punya pemimpin model seperti itu disebabkan karena ulah kalian sendiri. Iya. Jadi ini adalah konsep ilahiyah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentunya kita juga wajib bersyukur. Ya, terus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dengan kondisi negara yang ada saat ini. Naam, walaupun mungkin banyak kekurangan, tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, justru mereka lebih
lebih rusak. Ya, kita ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, kita masih bebas untuk mengerjakan ibadah tanpa ada intimidasi, ancaman. Kita datang ke kajian ini juga leluasa, nyaman. Tidak ada rasa kekhawatiran maupun ketakutan. Berbeda dengan di negara-negara Suria, Lebanon, Yaman, yang mereka ya selalu merasa khawatir dan takut. Ya, karena itulah Al Hasan Al Basri mengatakan, innan nasa idza batulu min kibali sultanihim fasabaru ma labisu ayyar fa Allahu dzalika anhum walakinnahum yafza'una ila sayf fayuwakkaluna ilaihi wallahi ma ja'u biyaumin khairun qattun. Sesungguhnya manusia terkadang dia diberi ujian. Apa ujian tersebut? Berupa pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim bagi orang-orang yang beriman, walaupun dia sudah taat kepada Allah tapi ternyata pemimpinnya zalim, maka ini adalah apa? Ujian. Maka setiap ujian yang Allah berikan, kita harus hadapi dengan apa? Sabar. Makanya beliau mengatakan fasabaru, dia pun bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mengentaskan dari ujian tersebut. Akan tetapi mereka malah mengangkat senjata, turun ke jalan, melakukan demonstrasi, bahkan sampai melakukan kudeta. Fayuwakkaluna ilaihi. Maka Allah akan serahkan urusannya kepada mereka. Yang ada itu lebih rusak, keadaannya lebih parah. Ya, wallahi kata Hasan Al-Basri, wallahi ma ja'u biyaumin khairun qattun. Demi Allah, hari-hari sebelumnya tidaklah lebih baik dari hari-hari setelahnya tidak lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, maka inilah konsep ilahiyah. Bagaimana agar kita memiliki pemimpin yang adil, yang bijak, yang bisa mengayomi rakyatnya. Berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak pemimpin, kewajiban kita kepada pemimpin adalah melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka. Ini akan menjadi pembahasan kita. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Syariat jihad terus berlangsung sampai hari kiamat bersama pemimpin yang baik maupun pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Al barra wal fajira la yutrak. Berjihad bersama pemimpin sampai hari kiamat itu terus berlangsung. Baik di belakang pemimpin yang soleh maupun yang fajir. La yutraku. Dan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Jadi syariat jihad itu akan terus berlangsung. Tidak ada istilahnya syariat jihad telah terhapus, tidak ada. Jihad masih tetap harus ditegakkan sampai datangnya hari kiamat. Dan mungkin saat ini belum ada ya situasi dan masih dalam keadaan aman. Artinya belum ada tuntutan untuk berjihad. Nah, adapun jika memang ada tuntutan, maka kita pun wajib berangkat, yang tentunya
atas kebijakan dan keputusan pemimpin. Bukan hanya jihad di belakang pemimpin, wa qismatul fai, wa iqamatul hudud ila a'immati madin. Demikian pula pembagian fai, yaitu harta ghanimah, dan menegakkan hukum had, yakni memberikan hukuman kepada pelaku kriminalitas, maka itu diserahkan kepada pemimpin. Laisa li ahadin ayyut'ina alaihim. Tidak boleh seorang pun untuk menyakiti mereka. Wala yunazi'ahum, dan tidak boleh pula menentang mereka. Wadaf'us sadaqati ilaihim jaizatun nafidatun, dan menyerahkan harta sedekah atau zakat kepada mereka adalah boleh dan dikatakan sah terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu. Barang siapa yang menyerahkan sedekahnya kepada pemimpin, maka telah mencukupi, yakni sah zakatnya. Barron kana au fajira, baik pemimpinnya itu soleh maupun jahat. Kemudian juga wasolatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallah jaizatun baqiyatun tamatun rakaataini. Dan salat Jumat di belakang imam, ya di belakang pemimpin, maka itu boleh dan terus tetap berlaku ya sampai hari kiamat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi' tarikulil asar. Barang siapa yang mengulang salatnya, maka dia adalah seorang mubtadi', pelaku bid'ah. Baik, jadi ini akan menjadi pembahasan kita tentang melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, adanya pemimpin, masalahnya itu sangatlah besar. Dengan ditunjuknya pemimpin di suatu negara dalam rangka menjaga maslahat agama dan juga maslahat duniawi. Dengan adanya pemimpin, ya, keadaan negara menjadi aman. Ekonominya stabil dan menghilangkan kesenjangan sosial. Ya. Dan juga adanya pemimpin untuk menjaga maslahat agama, yaitu untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karenanya Nabi SAW mengatakan as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin adalah payung Allah di muka bumi ini. Ya. Mereka adalah wakil-wakil Allah. Apa maksudnya? Dengan adanya pemimpin akan tegak kebaikan-kebaikan dan akan hilang yang namanya kemungkaran. Walaupun terkadang orang itu sudah paham perkara-perkara yang Allah haramkan, mencuri haram, berzina haram, riba haram. Mereka sudah tahu dan paham, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi masih banyak yang melanggar. Nah, untuk bisa menghentikan itu semua adalah dengan adanya pemimpin. Makanya sahabat Utsman berkata, "Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah kemungkaran di tangannya pemimpin yang itu tidak bisa dilakukan oleh Al-Qur'an. Apa maksudnya? Apa yang ada dalam Al-Qur'an adalah hidayatul irsyad, penjelasan hukum-hukum. Tapi ternyata ya pengetahuan, pemahaman ini tidak membuat sebagian orang meninggalkan kemaksiatan tersebut. Mereka yang melakukan tindakan korupsi misalnya, tahu nggak korupsi itu haram? Mereka paham. Mereka yang berzina, mereka tahu itu haram.
Mereka yang melakukan transaksi riba, mereka tahu itu haram, tapi mereka tetap melakukannya. Maka untuk memberhentikan kemungkaran-kemungkaran tersebut, di sini butuh adanya wewenang dan kekuatan dari siapa? Pemimpin. Ya. Nah, demikian pula di dalam melaksanakan sebagian ibadah. Ada dua poin penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan ya masalah ini. Yang pertama, pentingnya keikutsertaan pemerintah dalam mengatur beberapa jenis ibadah. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Dan apa hikmahnya? Di mana pemerintah ya sangat penting untuk ikut serta di dalam mengatur beberapa jenis ibadah. Kemudian poin yang kedua adalah ibadah-ibadah apa saja yang wajib kita lakukan di belakang pemimpin. Nah, poin yang pertama, di antara hal yang menunjukkan perlunya keikutsertaan pemerintah dalam mengatur beberapa jenis ibadah adalah agar ibadah menjadi teratur. Agar ibadah menjadi teratur. Karena kalau tidak ada pemimpin, yang ada hanyalah kekacauan dan perselisihan. Iya. Itulah kenapa di dalam sebagian ibadah diperintahkan dikerjakan secara berjamaah dan ada komandonya. Seperti sholat berjamaah. Dipimpin oleh satu imam. Bayangin kalau imamnya dua bagaimana? Bayangin juga kalau tidak ada imam. Maka mereka akan sholat semaunya. Rukuknya, sujudnya, ya kan? Jadi akan terjadi kekacauan. Ya. Jadi keikutsertaan pemerintah dalam mengatur sebagian ibadah ini agar ibadah menjadi teratur. Karena masing-masing orang itu kan ya memiliki pendapat dan memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Kalau kita membaca ada suatu kitab namanya Bidayatul Mujtahid, itu setiap permasalahan fikih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti misalnya ya tentang masalah jamak qashar, kemudian juga tentang masalah tata cara sholat, ya. Maka kalau masing-masing mengikuti pendapatnya, akan terjadi kekacauan, tidak terlihat kekompakan. Nah, dengan adanya pemimpin agar ibadah itu teratur dan kompak. Ya. Makanya ya sebagian ulama salaf mengatakan 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu masih lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Akan rusak jamaah sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardu. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Ingat itu. Kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya bumi ini akan rusak. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas seluruh alam. Apa kata Imam Al-Alusi tentang ayat ini? Dengan apa Allah melindungi sebagian manusia dari sebagian yang lainnya? Ya, yaitu Al-Alusi mengatakan dengan adanya pemimpin. Subhanallah. Ini membawa maslahat yang sangat besar. Walaupun kita tidak pungkiri misalnya pemerintah kita masih ada aja yang melakukan tindakan
korupsi. Coba bayangkan kalau tidak ada pemimpin, tidak ada penegak hukum. Lebih parah jemaah sekalian. Kezoliman. Naam, memang masih ada pencuri, orang yang maling motor, melakukan pembegalan. Kita berpikirnya, jangan, cuma ada pemimpin, masih ada aja tindakan-tindakan kriminal. Ya, jangan hanya berpikir seperti ini. Tapi kita berpikir, kalau seandainya tidak ada pemimpin, pasti lebih apa? Lebih banyak lagi. Ya, ada polisi aja masih seperti itu ya kan? Apalagi kalau tidak ada polisi. Subhanallah. Ini cara Allah melindungi sebagian manusia. Cara Allah melindungi orang-orang yang lemah. Iya, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu demi maslahat kita semua. Di Tangerang Kota misalnya, sekarang udah banyak kamera-kamera ya, elektronik gitu kan. Ya ini ada maslahatnya. Walaupun mungkin orang yang suuzon terus sama pemerintah dengan mengatakan, waduh, masa duit dipakai buat gituan ya kan, mahal-mahal gitu kan. Tapi ada maslahatnya, subhanallah. Ya. Makanya pemerintah dan agama itu adalah saudara kembar. Apa maksudnya? Agama, pemerintah, saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Agama akan tegak dengan adanya pemimpin. Ya, agama tidak akan tegak kalau tidak ada pemimpin. Al-had, potong tangan dan yang lainnya, itu hanya bisa terlaksana dengan adanya pemimpin. Bahkan juga ulama mengatakan, pemimpin itu bagaikan kepala. Kita hidup tanpa tangan mungkin masih bisa hidup. Tanpa telinga masih bisa hidup. Ya. Jari jemari mungkin putus, kita masih bisa hidup. Tetapi kalau kepala sudah ada, hidup nggak orang zaman? Mati. Ya, demikianlah keadaan suatu negara. Nah, maka pandai-pandailah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita melihat negara lain yang lebih maju, yang tentunya mereka juga melewati ya rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Kemudian hikmah yang kedua, faedah yang kedua, yaitu agar tercipta persatuan di tengah kaum muslimin. Menjaga persatuan ini merupakan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Islam menyuruh kita untuk bersatu. Islam membenci yang namanya perpecahan. Tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhtilafu fi ummati rahmah. Perpecahan di tengah umatku adalah rahmat. Ini yang banyak orang mengatakan dan dianggap ini adalah hadis. Ini bukan hadis jamaah sekalian. Ikhtilaf, perpecahan adalah azab, musibah yang harus kita hindari. Jadi kita bagaimana caranya untuk bisa bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kekuatan sebuah komunitas manusia itu tergantung pada sejauh mana kekuatan hubungannya dengan pemerintahannya. Ya. Kalau rakyat dengan pemerintah hubungannya baik, maka negara kita akan terlihat kuat. Tapi sebaliknya, lemahnya suatu negara, suatu komunitas, ya itu adalah gambaran lemahnya hubungan mereka dengan pemerintahnya. Ya. Makanya kita disuruh untuk mengikuti sebagian ibadah di belakang pemerintah, tujuannya agar terlihat kaum muslimin bersatu, bercerai-berai.
Karena ingat, di antara visi misi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah bagaimana agar umat Islam berpecah belah. Ini visi misi mereka. Bagaimana agar kita terpecah belah. Sehingga kalau mereka berselisih terjadi konflik yang berkepanjangan, maka itulah di antara sebab yang akan menghancurkan Islam. Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, janganlah kau binasakan umatku dengan adanya musim paceklik yang berkepanjangan. Ya Allah, janganlah engkau kalahkan umatku dari musuh-musuhku. Dan yang ketiga, Ya Allah, janganlah kau jadikan umatku berselisih. Allah hanya mengabulkan dua permintaan Nabi, di mana umat Islam tidak mungkin binasa dengan adanya musim paceklik yang berkepanjangan. Walaupun ada musim kemarau, tapi sifatnya hanya menimpa sebagian kaum muslimin saja, tidak seluruhnya. Yang kedua, Islam, yakni umat Islam, tidak akan mampu dikalahkan oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Nasrani. Gak mungkin, jemaah. Ya, tapi yang ketiga, tidak dikabulkan. Makanya, justru kehancuran di tubuh umat Islam itu sendiri disebabkan karena konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah mereka. Sejak zaman Utsman bin Affan, adanya seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Siapa dia? Abdullah bin Saba, yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Dia berpura-pura masuk Islam, menjelajahi kota-kota besar, Kufah, Basrah, Mesir. Di sana dia mengaku saya adalah ahlul kitab. Dan saya paham betul tentang Alkitab. Dan aku ingin memeluk agama Islam. Ingin mendalami Islam. Tapi ternyata kesini-kesini dia pun menyulut api fitnah. Memprovokasi. Ya, menebarkan isu-isu fitnah bahwasanya Utsman melakukan kezoliman, nepotisme, korupsi. Bahkan agar masyarakat pun iba kepada dia. Ya, senang sama dia. Ibnu Sauda mengatakan, ya, sesungguhnya pemimpin yang khalifah yang pantas setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Nah ini akhirnya ya karena terus ditebarkan isu-isu fitnah di tengah kaum muslimin, terjadilah apa yang terjadi, ya pemberontakan yang sangat besar di Madinah hingga menewaskan siapa? Utsman bin Affan. Dan terus berlanjut. Makanya apabila pedang sudah terhunus di tengah umat Islam, maka tidak bisa dihentikan sampai terjadinya hari kiamat. Nah, mengenai ayat tadi, itu surat Ali Imran ayat 103. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dalam tafsirnya dari Simak Ibnul Walid Al-Hanafi bahwa Simak bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas di Madinah. Jadi Simak Al-Hanafi ini adalah muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Maka ia berkata, yakni Simak Al-Hanafi, "Ma yaqulu fi sultan alaina yadlimunana wa yushattimunana wa yataduna alaina fi sadaqatina ala namna'uhum." Apa yang akan engkau katakan tentang pemerintah kita yang menzolimi kita, yang memaki-maki kita, dan mengambil sedekah kita dengan sewenang-wenang? Apakah kita boleh menghadangnya? Yakni kita jangan berikan. Apa kata Ibnu Abbas? La a'tihim ya Hanafi. Tidak. Berikanlah wahai Hanafi. Tsumma kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Hanafi, al-jamaah, al-jamaah. Wahai Hanafi,
Jagalah persatuan. Jagalah persatuan. Innama halakatil umamu al-khaliyah bitafarruqiha. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat terdahulu adalah perpecahan. Amma sami'ta Allah Azza wa Jalla yaqul. Tidaklah kau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Demikian pula Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsirnya berkata, para ahli tafsir berbeda uraiannya tentang maksud tali Allah. Namun sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan tali Allah adalah persatuan. Tentang tali Allah ada yang mengatakan Al-Quran, ada pula yang mengatakan persatuan. Maksudnya jangan kita bercerai-berai. Karenanya ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai, berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang amat berat. Ya. Jadi hindarilah yang namanya perselisihan, perpecahan. Apalagi kita orang yang mengikuti manhaj salaf di zaman fitnah seperti ini. Sedikit apa nasihat para ulama ya ahla sunnah. Ya tarafaku wa tarahamu. Wahai ahlu sunnah. Hendaknya kalian berkasih sayang. Berlemah lembut. Karena sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit. Udah sedikit itu ya. Maka jangan kita saling cakar-cakaran. Saling berantem. Menjatuhkan saudaranya. Ya. Ketika kita mengaji seperti ini, maka bahaslah ilmu. Bahaslah ilmu. Jangan mencaci orang, menjatuhkan orang lain. Kita fokus untuk membahas ilmu. Kecuali kalau kita membantah ahlul bid'ah. Jelas, ini merupakan bagian dari jihad. Tetapi menjatuhkan dai yang sama-sama mengikuti manhaj salaf. Karena kesalahannya yang sifatnya mungkin sedikit. Ya, kemudian ustadz tersebut dijatuhkan kehormatannya, dijuluki dengan julukan-julukan yang membuat para jamaah lari darinya, tidak mau mengambil ilmu, ya. Maka inilah fitnah yang membuat umat Islam akan hancur. Ya. Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, qala Qatadah, innallaha azza wa jalla qad kariha lakum al-furqah wa qaddama ilaikum fiha wa hadzarакumuha wa nahakum anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perpecahan bagi kalian dan mengingatkan serta melarang kalian darinya. Wa radiyalakum as-sam'a wa ta'ah wal ulfata wal jamaah, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi bagi kalian setiap mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadikanlah diri kalian ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi atas kalian. Fardau li anfusikum ma radiyallahu lakum. Ini stata'atum. Hendaknya kita ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah bersabda, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kalian 3 perkara. Dan Allah murka kepada kalian dengan 3 perkara ini juga. Apa yang pertama? Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Allah ridho kepada kalian apabila kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa antasimu bihablillahi jami'a, dan Allah ridho jika kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Wa antunasihu man wallallahu amrakum, dan hendaknya kalian memberikan nasihat kepada pemimpin kalian. Ya, dan juga Allah membenci
bercerai-berai. Nah, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya perpecahan itu tercela. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah bersatu adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah apa? Azab. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, qadmul milah fil jama'ati ahabbu ilayya min aklil faluzat fil furqah. Makan dengan garam dalam keadaan manusia bersatu di bawah pemerintah itu lebih aku sukai daripada makan manisan, daripada manusia berpecah belah. Ya. Karena tadi kita sebutkan kalau tidak ada pemimpin maka yang terjadi adalah apa? Perpecahan. Sama kata orang Betawi. Apa? Makan gak makan yang penting kumpul gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah ibadah apa saja yang perlu dilaksanakan bersama pemerintah. Karena salah satu wujud persatuan dan kebersamaan dengan pemerintah adalah melalui beribadah bersama mereka. Iya. Karena terkadang pemerintah memberikan pengumuman untuk melaksanakan suatu ibadah. Maka sikap yang terbaik adalah kita mengikuti keputusan tersebut. Ya, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Al-Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari tentang kapan seorang itu diketahui sebagai ahlu sunnah. Ini sebagai faedah jamaah sekalian. Ya, beliau menyebutkan ada sekitar 10 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia berada di atas manhaj salaf. Dia berada ya di atas akidah ahlus sunnah. Idza arafa min nafsi asrahi solid. Yang pertama adalah la yatrukul jamaah. Tidak meninggalkan jamaah. Yakni tidak memisahkan diri dari persatuan. Wala yasubu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tidak mencela para sahabat Nabi. Wala yakhruju min hadhil ummati bisayf. Tidak melakukan pemberontakan dengan pedang ataupun senjata. Wala yukadzibu bil qadar. Tidak mendustakan takdir. Wala yasuku fil iman. Dan tidak ragu-ragu dalam masalah iman. Wala yumari fid din. Dan tidak berdebat dalam masalah agama. Wala yatruku sholata ala man yamutu min ahlil kiblati bizambi. Dan tidak enggan untuk menyolati yang meninggal dari kaum muslimin karena satu dosa. Artinya tetap dia menyolatinya. Wala yatrukul masal al-khufain. Tidak menolak bolehnya mengusap kedua sepatu. Wala yatrukul jama'ata khalfa kulli walid jarin au adlin. Serta tidak meninggalkan sholat berjamaah di belakang pemerintah yang jahat ataupun yang baik ketika mereka menjadi imam. Nah, maka yang pertama di antara ibadah yang hendaknya kita lakukan di belakang imam, sholat berjamaah. Iya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau misalnya pemimpin kita datang ke tempat kita misalnya, dan dia menjadi imam, maka kita nggak boleh pulang. Sholatlah di belakang dia. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusalluna lakum fa in asabu walakum walahum. Wa in ahtau falakum wa alaihim. Mereka pemimpin sholat kalian. Jika mereka benar, pahalanya untuk kalian. Ya, dan juga mereka para pemimpin. Jika mereka salah, kebenarannya untuk kalian dan kesalahannya mereka yang menanggung.
Iya. Terus gimana kalau bacaannya jelek gitu kan? Ya, maka ungkapan bacaan yang jelek, maka ini sebatas apa? Karena kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu kan bertingkat-tingkat. Apakah kesalahan yang sifatnya lahnul jali atau lahnul khafi? Ya. Jangan mentang-mentang kita belajar tahsin, tajwid, dan sudah bersanad, bermudah-mudah menjatuhkan orang lain. Bermudah-mudah menilai orang lain, oh ini imamnya nggak benar bacaannya. Ya, nggak boleh kita sholat di situ. Cari masjid yang lain. Nah ini kita harus bijak menyikapi ya kesalahan bacaan yang dilakukan oleh imam. Iya, sampai-sampai sahabat Abu Dzar eh, pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Dzar, kaifa anta idza kanat alaika umara yamituna shalah au qala yuakhiruna shalah?" Wahai Abu Dzar, bagaimana sikap jika ada pemimpin yang ada di tempatmu mengakhir-akhirkan sholat dan menyanyiakan sholat dari waktunya, ya, menyanyiakan sholat dari waktunya atau mungkin ya ada kesalahan di dalam sholatnya. Qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni? Ya, aku pun balik bertanya, wahai Rasulullah, apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Fama ta'muruni? Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, sholli sholata liwaktiha. Fa in adraktaha ma'ahum fasolliha fa inna laka nafilah. Kalau begitu, kalau kau melihat pemimpinmu suka mengakhir-akhirkan sholatnya, ya sudah, sholatlah tepat pada waktunya. Dan jika selesai kamu dari sholatmu dan mendapati pemimpinmu ikut sholat, maksudnya dia mendirikan sholat berjamaah lagi, maka sholatlah lagi bersama mereka. Karena ya sholat yang kedua itu dikatakan dan dinilai sebagai amalan apa? Amalan sunnah. Nah, jadi ini siapapun pemimpinnya, ya kita wajib untuk sholat di belakangnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi, wa nara sholata khalfa kulli barrin wa fajiri min ahli kiblah wa alaman mata minhum. Kami memandang sah sholat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jahat dari kalangan kaum muslimin dan menyolati yang meninggal dunia dari mereka. Dan juga lihat para sahabat Nabi SAW. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar, sahabat Anas bin Malik, yang ketika mereka masih hidup mereka dipimpin oleh pemimpin yang sangat zalim yaitu Hajjaj. Yang mana kedua sahabat ini tetap sholat di belakang Al-Hajjaj. Sahabat Ibnu Mas'ud juga pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah. Dan sejumlah para ulama sunnah mereka tetap sholat di belakang para umara yang berbuat zalim. Jangan sampai kita ada rasa sentimen, kemudian gak mau sholat di belakang pemimpin kita. Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang bertanya, ya, kalau imamnya, kalau pemimpinnya itu adalah melakukan kufur bawah, yaitu kekufuran yang sangat jelas. Ya, apakah kita tetap sholat di belakangnya? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari, was-shalawatul khamsu jaizatun khalfa man shallaita khalfahu illa ayyakuna jahmiyan fa innahu mu'atil. Fa in shallaita khalfahu fa'id salataka. Salat 5 waktu itu boleh di belakang pemimpin, kecuali kalau pemimpinnya itu berpaham Jahmiyah. Ya, maka jika engkau sholat di belakangnya, misalnya kita sudah sholat di belakang dia, fa'id sholataka. Maka ya ulanglah sholatmu. Wa in kana imamuka yawmal jumati jahmiyan wa huwa sultanun fasoli khalfahu wa'id sholataka. Jadi kalau memang misalnya
ada pemimpin yang datang dan kita ketahui akidahnya bukan berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mungkin sholatnya ada yang keliru, kita ikut sholat bersama dia, tetapi nanti kita apa? Ulang lagi sholatnya. Ini dalam rangka untuk menjaga apa? Persatuan. Karena kalau misalnya dia pulang, nanti akan pulang yang lainnya. Apalagi dia adalah tokoh masyarakat ataupun ustadz. Sehingga terjadi perpecahan. Baik. Kemudian juga di antara ibadah lainnya adalah sholat Jumat bersama pemerintah. Jadi selain sholat berjamaah juga sholat Jumat. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah menjelaskan, Ahlu Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sholat Jumat dan selainnya sah di belakang pemerintah Muslim yang baik maupun yang jahat. Maka siapa saja, ya kata Imam Ahmad, ya siapa saja yang sholat Jumat di belakang pemerintah, ya kemudian dia mengulangi sholatnya, maka dia adalah pelaku bid'ah. Artinya jika memang imamnya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, ya, maka ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengulang sholat zuhur setelah melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada itu. Itu merupakan bid'ah munkarah. Ya, bid'ah yang munkar, yaitu di mana seorang mengerjakan sholat zuhur lagi setelah dia mengerjakan sholat Jumat. Nah, kemudian juga yang ketiga, di antara jenis ibadah yang kita harus di belakang pemimpin adalah berpuasa. Dan juga berhari raya bersama pemerintah. Subhanallah. Masih ada pemimpin saja banyak yang berselisih dalam penentuan hari raya. Apalagi kalau pemimpin tidak terlibat. Maka mungkin banyak orang yang seenaknya di dalam menentukan ya puasa dan hari raya. Rasulullah SAW mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan berhari raya, berbuka adalah hari di mana kalian semuanya berbuka. Demikian pula hari raya kurban. Ini isyarat agar kita mementingkan dan menjaga persatuan. Mengawali pelaksanaan ibadah puasa dan berhari raya mengikuti pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Adanya keputusan hakim, maka ini mengangkat terjadinya perpecahan dan perselisihan. Inilah orang yang bijak ya mas kalian. Walaupun dia mungkin memiliki hujah-hujah yang kuat. Tapi kalau pemimpin memutuskan hari raya, misal di hari Ahad, ya sudah. Dia ikut untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Demikian pula berhaji dan berjihad. Ya, jihad yang merupakan ibadah yang sangat agung, yang merupakan syiar Islam. Dengan jihad Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini. Lihatlah Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Mereka beberapa kali melakukan jihad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan fanatisme kesukuan, bukan membela hizb-hizb, ya, tetapi dalam rangka menegakkan kalimatullah. Itulah yang dikatakan jihad. Itulah yang disebut dengan jihad. Dan jihad adalah amal jama'i. Perlu adanya komando. Sehingga ya, selain jihad ini taruhannya adalah nyawa dan dilakukan secara jama'i, maka syarat jihad untuk ditegakkan adalah hendaknya di bawah bendera pemerintah yang muslim. Jadi tidak dibenarkan setiap orang mengangkat bendera jihad dan perang. Ya. Jangan kita tersulut emosi. Jangan berjihad itu hanya bermodalkan semangat. Ada perang misalnya di Suriah, langsung dia berangkat. Ya, langsung dia berangkat ke sana, tapi ternyata harapannya pupus.
ternyata mereka ya tidak berada di atas manhaj salaf. Mereka bersikap kejam, ya, tidak menggambarkan akhlak seorang muslim. Sampai ada orang Eropa ya kan, dia mendapatkan kabar khilafah telah ditegakkan di Suriah. Dia pun datang ke sana, ya. Ternyata sampai di sana dia betul-betul seperti budak. Ya, ini kita jangan tersulut emosi. Jangan hanya kita mendengar kaum muslimin dibantai, langsung memanas hati kita. Kemudian berangkat berjihad. Khawatir itu semua adalah fitnah. Ya, walaupun memang demikian adanya, kita tetap tidak boleh berangkat kecuali disetujui oleh siapa? Pemimpin. Ya, kecuali disetujui oleh pemimpin. Palestina misalnya sekarang dalam kondisi dikekang oleh orang-orang Yahudi, apakah kita boleh langsung berangkat jihad ke sana? Enggak boleh ya mas sekalian. Maka berikanlah bantuan semampu kita dengan cara mungkin mengirimkan harta atau minimalnya mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala ya segera membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang Yahudi. Kalau kita berangkat sendirian jamaah sekalian, yang ada ya adalah fitnah, lebih besar madorotnya. Ya, kita bawa apa? Senjata apa yang kita punya ya kan? Ya, sementara antar negara sudah memiliki perjanjian damai. Iya. Karena itu ya jihad harus ada di atas satu komando bersama pemimpin. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya berkenaan tentang kewajiban melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin. Kita buka tanya jawab. Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan. Fadhol. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita makmum kepada imam yang tidak mau mengingatkan makmumnya untuk lurus dan rapat, sehingga makmum renggang-renggang, semaunya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara hal yang disunnahkan bagi imam sebelum memulai sholat untuk mengajak makmumnya merapihkan, merapatkan shaf. Lalu bagaimana kalau ada imam yang tidak peduli dengan keadaan shaf? Maka yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, imam walaupun salah, maka kesalahannya bertingkat-tingkat. Kalau kesalahannya itu berkaitan dengan masalah rukun sholat, misalnya kalau dia imam, sholat subuhnya pasti 3 rakaat. Ya ini sudah sangat jelas. DKM melarang dia untuk jadi imam lagi. Atau sholatnya sangat cepat. Maka lebih baik kita jangan sholat di situ lagi. Ini kalau memang demikian adanya. Tapi kalau kesalahannya itu bersifat ya bukan rukun sholat. Ya, misalnya imam melaksanakan kunut subuh, maka kita masih boleh sholat di belakangnya. Ya. Atau juga imam membaca usolli, maka kita masih boleh sholat di belakangnya. Imam mengerjakan zikir berjamaah, maka kita juga masih boleh sholat di belakangnya. Ya, karena itu bukan bagian dari rukun sholat. Nah, demikian pula apabila ada imam yang tidak mengingatkan ya jamaahnya untuk meluruskan shaf, kalau pertanyaannya apakah kita masih boleh sholat di belakangnya? Boleh. Dan kita berusaha untuk merapatkan shaf. Maka ini juga pelajaran penting bagi siapa saja di antara antum yang memang dia menjadi imam, diperkenankan untuk menjadi imam, maka mulailah sholat dengan menyuruh jamaah merapikan
soft, ya. Karena soft yang renggang, maka itu akan menjadi tempatnya siapa? Syaitan, ya, membuat kita berselisih, ya. Nah, kita pun demikian kalau misalnya sudah berusaha merapatkan soft, tapi orang di samping kita kakinya bergeser lagi. Kita rapetin lagi, geser lagi. Ya sudah, daripada kita ngengkang, ya kan? Kemudian dia kekesalan, kaki kita diinjak, ya kan? Maka sudah sholat semampunya. Jelas? Bagaimana jika pemimpinnya adalah Syiah? Seperti yang terjadi di banyak negara barat. Apakah sholatnya sah? Iya. Jadi tadi saya sampaikan. Tadi kan Al-Imam Muzani ya menyebutkan atau dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, kita tetap sholat di belakangnya, tetapi kita mengulang sholat kita. Iya. Itu kalau memang misalnya dia datang gitu ya ke tempat kita dan dia jadi imam. Tapi kalau misalnya dia di tempat yang berbeda, ya kita ngapain datang sholat bersama dia. Jadi poinnya adalah ya, yaitu jika memang dia menjadi imam dan kita bertepatan di situ. Tapi kalau kita misalnya di rumah, pemimpin datang, misalnya sholat di sini gitu ya, ya kita ya nggak perlu datang. Jadi pembahasan kita tentang masalah bolehnya sholat di belakang pemimpin. Ya, nah demikian pula kalau misalnya kita kedatangan atau misalnya pemimpin dan mudah-mudahan tidak seperti ini ya, artinya betul-betul dia penganut Syiah, ya, dan tetap sholat di belakang dia, tapi kita apa? Mengulang lagi sholat kita. Iya. Dan tentunya Syiah yang Rafidhah ya. Syiah yang dikatakan oleh para ulama telah mencapai kepada derajat kufur yang betul-betul mempertuhankan Ali dan yang lainnya. Bagaimana dengan pengucapan seorang pemimpin muslim kepada non-muslim dalam setiap perayaan agama mereka? Iya, nggak boleh ya. Ya pemimpin juga sama tidak diperbolehkan. Naam, dia menjadi pemimpin untuk muslim dan non-muslim. Dan dia harus berlaku adil, memberikan hak-hak rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Tetapi yang berkaitan dengan masalah prinsip agama, maka tidak boleh tertukar. Mengucapkan selamat Natal adalah haram. Maka seorang pemimpin, dia tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau hari raya non-muslim lainnya. Dan kita pun sebagai rakyat jangan ikut-ikutan. Walaupun dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah mengatakan ya kepada para warga Indonesia ya untuk mengucapkan selamat Natal kepada sesama saudara non-muslim. Maka kita nggak boleh ngikutin. Karena sekali lagi perintah taat kepada pemimpin hanya dalam perkara yang apa? Ma'ruf, tidak mengandung maksiat. Bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang selalu mengedepankan pencitraan keluar dibandingkan kesejahteraan para pegawainya? Ya, bagaimana jika ada yang mengatakan kalau memilih pemimpin Syiah akan dinamakan Imam Mahdi? Ini gulu ya, terlalu berlebihan. Ya, maka eh, yang pertama, ya kita dari mana menilai itu adalah pencitraan? Dan kalau memang benar adanya, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendoakan agar mereka mendapatkan petunjuk, ya kan? Nah, kesimpulan-kesimpulan buruk tentang pemimpin itu disebabkan karena kita salah membaca halaman berita. Ya, sekarang kan orang apa namanya bebas ya dalam mengkritik, ya kan? Sampai beberapa hari lalu kita dihebohkan
dengan adanya orang yang mengkritik pemerintah tapi dengan cara yang tidak santun. Ya, ini semuanya tidak dibenarkan. Ya, ini menyalahi ya prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun tujuannya adalah mengkritik, memberikan komentar, tapi tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Itu benar-benar menjatuhkan kehormatan pemimpin kita. Ya, jadi kewajiban kita adalah taat, mendoakan, dan bersabar. Itu yang kita lakukan. Ya, adapun urusan dia pencitraan, urusan dia kebijakannya tidak kita senang, itu urusan mereka. Ya, karenanya Nabi mengatakan, nasihatilah pemimpin dengan satu mata dua mata, berdua-duaan. Kalau misalnya dia nerima masukan kita, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya apa namanya, masukan saran cuma ditampung doang ya kan. Tidak dilaksanakan ya sudah. Qad adalladzi alaih kata Nabi, engkau sudah menjalankan kewajibanmu. Setelah itu sudah engkau fokus ngurusin dirimu dan keluargamu. Ya. Jadi di musim politik seperti ini, ya kalau bisa kurangi dari membaca berita-berita di media sosial. Karena khawatir hati ini kan lemah, berbolak-balik. Ya, orang itu kan sangat mudah membuat berita-berita ya kan. Yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Itulah zaman fitnah. Ya. Yang terakhir, bagaimana dengan fenomena sekarang ini yang semakin bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai muslim? Apakah sebaiknya memberi atau bagaimana? Mengingat banyak berita yang mengatakan bahwa para pengemis itu orangnya kaya. Maaf di luar tema. Ya, selama kita melihat zohirnya, zohir ya, dia adalah orang yang membutuhkan maka berikan. Tapi kalau dia masih kuat, ya, apalagi kalau kita malam-malam gitu ya, makan di pinggir jalan, 1 menit pertama ada pengamen. 5 menit berikutnya ada manusia silver. Berikutnya ada ondel-ondel. 5 menit berikutnya ada orang pang ya kan. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Ya, barongsai ya kan. Terus seperti jangan dikasih. Jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Kalau misalnya kita lihat ada ibu-ibu di tengah jalan, dia lagi gendong anaknya gitu kan. Kalau bisa kita kasih ya agak lebih, misalnya kita kasih 50.000, pesan, "Bu, bawa pulang Bu, anakku kesian Bu, kepanasan." Ya, ternyata besok begitu lagi, kita jangan kasih. Kadang anak itu hanya dijadikan sebagai apa? Iya, itu kan nyewa, ada nyewa anak ya, Mas. Kesian kita ngelihatnya. Ini udah penyakit kalau seperti itu. Iya, penyakit ya. Memang ini tugas dinas sosial ya. Makanya kalau ketahuan itu manusia-manusia silver, manusia hijau ya kan, itu ditangkap-tangkapin itu. Jadi itu jangan diberikan. Khawatir ya orang kalau sudah terbiasa meminta-minta akan terus-terusan meminta-minta. Iya, sama orang juga dikit-dikit minta zakat, dikit-dikit minta sumbangan itu ya. Kita harus punya izah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih jangan jangan minta istilahnya begitu. Berbeda dengan Allah, kita minta terus-terusan Allah semakin apa? Semakin senang. Beda sama manusia, semakin kita sering minta semakin apa dia? Semakin kesel gitu ya. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.